Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Wahai teman-teman yang saya sangat banggakan, semoga selalu kesehatan menyertai kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita berjumpa pada pertemuan ke-10 yang di sini saya menekankan pada jenis-jenis paragraf berdasarkan isi teks. Paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan untuk menjelaskan dan mengungkapkan pemikiran suatu karangan. Jenis paragraf berdasarkan isinya itu ada 5. Yang pertama, paragraf narasi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima, paragraf eksposisi. Marilah kita bahas satu persatu dari kelima paragraf tersebut. Paragraf yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan kisah tentang suatu peristiwa atau kejadian secara runtut, sehingga memudahkan pembaca membayangkan atau mengalami sendiri kejadian atau peristiwa yang telah diceritakan. Ciri-ciri paragraf narasi yang pertama, dalam paragraf tersebut pasti ada tokoh atau pelaku cerita. Yang kedua, dalam paragraf tersebut pasti kita ketahui latar tempat, waktu, dan latar suasana. Ciri yang ketiga, ada alur atau jalan cerita. Ciri yang keempat adalah kisah ditulis secara runtut, teratur ya maksudnya. Berikut ini contoh paragraf narasi. Kemarin sore Arkan memetik buah kelapa. Ia memanjat pohon kelapa dengan lincah. Ia memetik buah kelapa dengan sebuah sabit. Setelah mendapat 10 butir kelapa, ia turun dengan sangat cepat. Marilah kita bersama-sama identifikasi paragraf tersebut. Dalam paragraf tersebut terdapat tokoh yaitu Arkan. Latar tempatnya di ladang yang terdapat pohon kelapa, sedangkan latar waktu sore hari, sedangkan kemudian latar suasana menyenangkan dan alurnya merupakan alur maju, yaitu menceritakan dari awal sampai akhir cerita, sehingga bisa disimpulkan bahwa contoh tersebut adalah paragraf narasi. Selanjutnya, paragraf yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek secara detail atau rinci, seolah-olah pembaca melihat dan merasakan langsung objek dan kondisi yang digambarkan. Contoh tema paragraf deskripsi di sini adalah yang pertama, tentang pemandangan. Yang kedua, bisa tentang ciri-ciri objek benda. Yang ketiga, bisa tentang objek tempat. Dan juga yang keempat, bisa juga tentang suasana suatu tempat atau suasana suatu kejadian ya. Contoh paragraf deskripsi. Batang pohon kelapa tidak bercabang. Tinggi pohonnya bisa mencapai belasan meter. Akarnya terserabut. Tulang daunnya sejajar. Buahnya bergerombol dalam sebuah tangkai buah. Warna buahnya ada yang hijau, kuning, dan coklat tergantung jenisnya. Nah, dalam paragraf ini merupakan paragraf deskripsi. Kenapa? Karena dalam paragraf ini menggambarkan tentang ciri-ciri dari suatu objek, yaitu objeknya pohon kelapa. Mulai dari batangnya itu bagaimana, tingginya juga seberapa, bentuknya juga itu bagaimana, tulang daunnya bagaimana, kondisi buahnya itu juga bagaimana, warnanya buahnya itu juga bagaimana. Jadi benar-benar paragraf ini tuh menggambarkan ya, seperti melukiskan suatu tempat atau ciri-ciri suatu benda, atau di sini contohnya yaitu pohon. Bisa disimpulkan ini merupakan paragraf deskripsi. Baik, paragraf yang ketiga yaitu paragraf persuasi. Langsung saja. Paragraf yang
isinya berupa ajakan kepada pembaca agar melakukan hal yang dibahas dalam paragraf. Paragraf persuasi ditandai dengan beberapa kalimat yang intinya berupa ajakan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa paragraf persuasi adalah paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat ajakan. Nah, berikut contoh kalimat ajakan, yaitu ditandai oleh kata yang pertama ayo, dua mari, dan bisa juga yang terakhir saya mengajak. Ini merupakan contoh ciri-ciri dari kalimat ajakan, harus dihafalkan ya. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf persuasi. Adalah pohon sejuta manfaat, buahnya bisa untuk bahan minuman, batangnya digunakan sebagai bahan bangunan, akarnya sangat kokoh untuk menahan abrasi dan erosi. Namun sekarang pohon kelapa sudah mulai berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon kelapa. Nah, identifikasi dari paragraf ini yaitu paragraf persuasi, karena pada kalimat terakhir itu merupakan kalimat ajakan. Selanjutnya, paragraf yang keempat yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang di dalamnya berisi pendapat atau tanggapan terhadap suatu tema atau masalah. Paragraf argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca atas ide atau pendapat dari penulis. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf argumentasi. Menurut para ahli, air kelapa muda sangat berguna bagi tubuh. Air buah kelapa mengandung elektrolit yang baik bagi orang dehidrasi. Maka tak heran jika setelah mengonsumsi air kelapa, tubuh kita akan terasa segar. Nah, berikut ini adalah contoh dari paragraf argumentasi karena berisi tentang pendapat seseorang atau opini. Paragraf yang kelima yaitu paragraf eksposisi ya. Ini menjadi paragraf terakhir. Paragraf eksposisi yaitu paragraf yang isinya menjelaskan sesuatu yang memaparkan pengetahuan sehingga pembaca mendapatkan informasi atau information. Paragraf eksposisi bisa digunakan untuk menjelaskan tata cara, bisa juga untuk pengertian sesuatu, bisa juga jenis-jenis, manfaat sesuatu, bisa juga proses pembuatan sesuatu. Nah, inilah contoh dari paragraf eksposisi. Cara membuat es degan atau es kelapa. Kalau bahasa Jawa es degan. Sirup cukup mudah. Ambil dari air buah kelapa muda, lalu ambil daging buahnya, campurkan daging buah dengan air kelapa, tambahkan gula dan sirup secukupnya, aduk rata dan tambahkan es agar rasanya menyegarkan. Nah, berikut ini adalah cara membuat es degan sirup yang merupakan contoh dari paragraf eksposisi. Nah, tadi adalah penjelasan dari saya tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya. Semoga yang sedikit ini ilmunya bermanfaat bagi untuk kita semua dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.